casing yang di atas ring. Di sini mungkin kalau sudah sejempol kaki akar di sini, jempol kaki untuk gerak dasar bahan ini dari pangkal batang bawah nyampe di sini, pohon ini sedikit lurus menyerong ke sebelah sana sedikit. Nah, dari sini ke sini agak sedikit menjauh menyerong ke sana. Nah, dari sini ke atas itu menarik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke sedulur bonsai, di samping saya sudah ada bahan bonsai saing simbur mikro Vietnam. Ini bahan ini sudah saya kerjakan beberapa bulan yang lalu ya. Ada dua bahan dulu pas barengannya penanaman ini. Nah, ini dia untuk bahan yang saya program. Sudah diambil sama temen Jember ya, langsung diambil ke rumah. Nah, ini sedikit terbengkelai dan beberapa bulan yang lalu saya lakukan proses pengerjaan bawah karena di bawah belum maksimal, jadi saya belum melakukan untuk penyetelan di atas. Oke, saya mau lakukan untuk pengecekan lagi di bawah. Mungkin ada beberapa akar yang nanti akan saya potong ya, akar yang besar. Oke, seperti apa? Nah, kita langsung menuju ke bahannya ya. Oke, saya langsung mau lakukan untuk pembongkaran casing yang di atas ringnya ya. Disinilah PR yang sangat berat, dimana terlihat akar sebelah kiri dari layar kaca teman-teman, akarnya sudah proporsi ya, sudah enak dari pada gerak dasar bahan ini. Nah, di sini akar belum memenuhi syaratnya, masih kurang besar dan terlambat. Nah, untuk teman-teman saya sarankan kalau proses membuat bahan dasar khususnya pondasi ya, kita harus cek secara berkala sejak dini, karena ini saya biarkan begitu saja. Dan perkembangan bahan bonsai saing simbur sendiri ternyata sangat lumayan lama ya, tapi ternyata untuk akar biarpun pertumbuhannya di atas mungkin kurang begitu subur atau perkembangannya kurang cepat, ternyata akar lebih cepat untuk pembesarannya. Nah, ini saya mau melakukan beberapa pemotongan penggangguan akar yang besar, saya potong. Nah, kita cek dari sebelah sana ya, seperti apa kondisi bahan ini. Nanti mungkin ini ya, akar ini yang agak sedikit lama untuk pembesarannya. Nah, terlihat nampak dari sini ya, ini juga ada akar yang besar sekali, padahal untuk jalur akar ini asupan nutrisinya di bawahnya akar ini, larinya ke bawah akar ini baru naik. Ini asupan untuk yang as ke atas. Kalau yang dari cabang ini tentunya akar yang dominan ini. Oke, saya langsung mau eksekusi dan pengurangan beberapa akar yang kecil-kecil yang mengganggu untuk pembesaran akar yang sebelah kiri dari layar kaca teman-teman. Saya akan memulai dari yang sebelah sini dulu ya, pembuangan akar yang kecil yang tidak terpakai yang mengganggu untuk pembesaran akar ini.
sini tadi sudah saya lakukannya. Pemotongan akar dominan, 2 akar di sini sama di belakang, bertujuan untuk pembesaran akar di sini. Ini PR-nya masih sedikit lama. Kira-kira nanti sejempol kaki mungkin baru akan saya tahap pemotongan. Tapi ini batang utamanya ke atas masih los. Dan mungkin untuk ke depan, untuk muka saya ambil dari sebelah sini. Coba kita cek dari sebelah sana untuk kondisi bahan ini seperti apa. Oke, ini dia nampak dari sebelah sini ya. Ini akar yang saya potong tadi. Terus di sini dulu ada cabang besar ke sini saya potong. Nah, ini ada 2 akar di sini nanti. Mungkin yang akan saya pakai salah satu, tinggal nanti mana paling cepat untuk pembesaran akarnya. Nah, ini saya potong, saya berharap nanti ada pecahan anak cabang akar ke sini sama ke sini. Terlepas dari itu, saya akan membahas sedikit untuk bahan ini nanti konsepnya bagaimana dari sebelah sana ya, karena untuk muka sudah saya tentukan dari sebelah sini. Kalau kita lihat dari sebelah sini ya, karena untuk rencana ke depan muka dari sebelah sini terlihat ada sedikit kejanggalan untuk bahan ini. Kenapa? Yang pertama kita perlu perhatikan itu adalah pondasi bawah. Nah, di sini mungkin kalau sudah sejempol kaki akar di sini, jempol kaki ataupun sejempol tangan lebih sedikit, sudah mulai kita tahap, mungkin akan lebih enak ya kita pandang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk gerak dasar bahan ini dari pangkal batang bawah nyampe di sini, pohon ini sedikit lurus menyerong ke sebelah sana sedikit. Nah, dari sini ke sini agak sedikit menjauh menyerong ke sana. Nah, dari sini ke atas itu menarik ke depan sini. Jadi untuk gerak dasar bahan ini sudah lumayan enak, cuman kelemahannya ada di kaki di sini. Yang kedua, untuk cabang pertama terlihat sudah besar ya. Nah, makanya saya ini masih menunggu untuk pembesaran di sini sama di sini, sambil menunggu proporsi pembesaran akar di sini. Untuk anak cabang dari cabang pertama, pecahan anak cabang ini mungkin terlalu tinggi ya, lebih tinggi daripada yang di sini. Nah, ini sementara saya biarkan begini dulu. Toh nanti seandainya yang saya harapkan di sini tidak ada mata tunas, saya terpaksa tetap pakai ini ya. Kalau ada mata tunas di sini mungkin agak sedikit panjang sekian, kira-kira 20 cm, mungkin akan saya ulangi lagi. Dan untuk setel di atas saya masih menunggu nanti lihat perkembangan bahan ini seperti apa. Nah, mungkin juga ini juga bisa saya pakai, tapi konsepnya ini nanti tinggi ya. Bisa juga kita ulang lagi, kita pangkas sekian. Kita masih menunggu proses juga, nanti kita lihat, kita mengikuti alamnya ini nanti bagaimana. Karena kita membuat bahan bonsai biasanya kita proses sesuatu seperti yang kita inginkan, mungkin malah pohon ini membentuk karakter dengan sendirinya, tinggal kita main cutting atau setel ulang dan kita menyempurnakan. Nah, di sini tadi sudah saya bersihkan. Untuk karakter tuanya memang saya hilangkan, saya bersihkan, saya kuas ini pakai antrakol ya, yang putih ini, untuk menghilangkan jamur. Nanti kalau sudah kering biasanya lambat laun sedikit demi sedikit akan hilang sendiri ya. Ini antrakol bermanfaat untuk membersihkan jamur, juga mencegah jamur. Nah, ini sementara begini dulu. Ini nanti ringnya akan saya pasang. Setelah itu saya timbun pakai media tanam sekian kalau sudah benar-benar kering. Dan nanti mungkin kalau sudah ada sedikit pertumbuhan lagi, mungkin ini akan saya wiring ya. Saya kawat, saya arahkan beberapa cabang yang nanti ke depan mau dipakai, ataupun nanti kita tidak tahu ya. Walaupun kita wiring,
Mungkin kita dengan mengikuti apa yang seperti saya bilang tadi, kita mengikuti pohon ini seperti apa, mungkin kita bisa eksekusi ulang lagi. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit saya kupas tuntas untuk review bahan bonsai saing simbur mikro tanpa duri ini. Ini sedikit terbengkelai. Saya sempat beberapa bulan yang lalu saya lakukan proses pengerjaan bahan ini untuk koreksi sedikit sentuhan akar untuk beberapa bulan yang lalu. Nanti untuk teman-teman video pengerjaan pas ini bisa simak di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya. Oke sedulur bonsai, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf. Mungkin karena waktu juga keadaan, apapun masukan dan saran dari teman-teman akan selalu saya tampung dan saya praktekkan langsung di lahan. Kita tetap sama-sama belajar ya, saya sendiri juga masih belajar dari teman-teman senior. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.